Halo, selamat datang kembali di channel Babu Jeman. Saya baru pulang kerja, hari ini saya mau makan dan ini bukan menu diet ya, jadi ini menunya eh, menu bukan diet, mie goreng buatan sendiri. Jadi mie-nya itu saya beli yang bungkusan mie kayak mie telur gitu ya. Terus saya masak sendiri dan saya mau campur pakai ini nih, saya beli kemarin di toko Asia nih. Saus samyang ya, biar pedes. Mana sih ini? Wah, belum dibuka. Daripada beli mie samyang mahal ya, ininya aja kan sausnya. Mie-nya sih bisa kita beli yang mana aja ya, namanya mie goreng sama aja. Tuh, kebanyakan. Hari ini saya mau cerita di tempat kerja. Jadi saya mau kaitkan dengan kesehatan mental ya sambil makan. Jadi tadi di tempat kerja ya, ada yang ada bukan ya. Ini dia psikolog. Dia datang ke saya, dibilang di kantor saya kan ada cangkir ya. Jadi ceritanya begini ya, di tempat itu setiap hari Kamis itu jadwal saya bersihin kantor psikolog. Bentar. Terus langsung dibersihin, kalau enggak bersih. Ada 3 kantor psikolog yang harus saya bersihin ya. Nah, di salah satu kantor itu waktu saya masuk gitu ya, di wastafelnya saya lihat ada cangkir sudah tergeletak dan sudah rusak, sudah pecah gitu. Jadi nih, kalau cangkir ya, dia jatuh begini, terus ininya udah pecah, udah terbelah, tapi dia tergeletak di dalam apa namanya, wastafel. Nah, terus ya udah, saya nggak mikir banyak ya. Namanya tugas saya kan bersihin wastafel. Jadi yang ininya saya taruh di pinggir, ininya saya buang karena ya buat apa gitu kan, udah pecah gitu. Cuma saya nggak buang semuanya gitu. Nah, salahnya saya juga mungkin saya nggak mikir-mikir lagi gitu. Saya nggak mikir, ya saya cuma mikirnya pasti dia mungkin dia buru-buru gitu kan. Terus dia nggak ada waktu beresin gitu ya. Dan tugas saya memang sebagai babu, ya saya tugasnya bersihin sampah gitu ya, buangin sampah dan ngelapin wastafel kan gitu. Akhirnya ya udah, saya buang itu dan saya lap wastafelnya, saya bersihin sedikit dari pecahan-pecahannya. Terus sampahnya saya buang, saya vakum karpet gitu ya. Udah, saya nggak mikir lagi, udah tugas saya udah selesai, udah saya lanjut biasa. Nah, hari ini hari Senin ya, dia datang sama saya. Kayaknya kepedesan nih. Dia tanya, apakah saya mecahin cangkir itu waktu saya bersih-bersih. Saya bilang enggak, saya masuk dan itu sudah tergeletak di dalam wastafel, sudah pecah ya. Kayaknya kepedesan deh. Tapi dia nggak percaya.
Dia kan psikolog ya, dia bisa lihat juga orang yang bohong sama orang yang enggak. Saya nggak berharap dia percaya 100% sama saya, karena dia memang nggak kenal saya kan. Tapi harusnya kalau dia psikolog yang tahu membaca, dia bakalan bisa bedain orang yang bohong sama enggak kan. Dia bilang gini, aneh ya, saya itu kemarin libur ya, liburan, jadi saya nggak masuk kantor kan. Begitu saya masuk, saya lihat cangkir saya udah pecah. Jadi siapa yang pecahin? Dengan kata lain ya, siapa lagi kalau bukan lo kan yang masuk dan bersih-bersih di situ gitu kan. Nah, intinya begitu. Tapi saya mau bilang apa kalau emang bukan saya? Masa saya mau bilang iya kan? Terus dia bilang gini, itu cangkir nggak murah loh harganya. What? Buset, semahal-mahalnya cangkir ya. Beda gitu ya, kalau cangkir itu misalnya hadiah spesial banget gitu, terus memang keluaran mana gitu ya yang benar-benar nggak bisa digantikan gitu, karena ada nilai bersejarah, ada nilai emosional gitu ya, karena pemberian seseorang yang sangat khusus gitu kan. Terus saya bisa mengerti kalau dia upset gitu kan. Tapi saya tahu ya, cangkir itu harganya berapa. Semahal-mahalnya, paling mahal 3 euro. 100 ribuan ya cangkir. Suami saya kemarin beli cangkir di Kroasia waktu di liburan kan. Ada tempat souvenir gitu ya. Ya harganya segitu di tempat souvenir yang jual cangkir-cangkir. Kalau di toko biasa ya semahal-mahalnya cangkir ya katakanlah 5 euro. Setengah jam gaji saya ngebabu. Kalau seandainya memang saya yang rusakin, pasti saya akan bertanggung jawab kan. Nggak berat juga kalau cuma 5 euro gitu, kecuali harganya jutaan euro itu berat ya. Kalau cuma harganya di bawah 20 euro, di bawah 1 juta, nggak masalah buat saya. Kalau emang saya yang bikin ya, yang ngerusakin gitu. Tapi kan enggak ya. Saya mau bilang apa gitu. Kalaupun dia nggak percaya, dia menuduh saya bilang, ya saya nggak ada kamera kan. Kalau ada CCTV bisa kelihatan kan siapa yang ngerjain.
Di tempat itu ada kamera, tapi di tempat-tempat tertentu gitu. Di kantor itu, di dalam kantor nggak ada. Harusnya di tiap kantor ada ya, biar seru. Nah, terus dia bilang gini, oh kalau begitu saya harus ngadu ke siapa dong? Hah? Ngadu ke siapa? Mau ngadu? Mau ngadu ke bos saya? Silakan. Siapa namanya bosnya? Saya kasih tahu namanya kan. Ya udah. Jadi begitulah orang Jerman ya. Atau di orang Jerman atau bukan sih. Kadang-kadang yang berpendidikan gitu malah kadang-kadang yang katro. Lumayan pedes. Makanya enak ya kalau kerja sebetulnya ada kamera. Jadi bisa ketahuan betul apa-apa yang terjadi gitu. Sekarang yang mau saya omongin tentang kesehatan mental. Kan kejadian-kejadian kayak gini bikin kesel ya, bikin kita jadi bete gitu kan. Mempengaruhi mood kita gitu kan. Di situ pentingnya kita menjaga pikiran ya. Artinya mengatur hal-hal apa yang kita izinkan mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita gitu. Nah, saya sadar waktu saya mulai jengkel, itu kan nggak bagus ya buat kesehatan mental saya. Ngerasa kesehatan mental saya terpengaruh gitu ya, dalam arti kata jengkel gitu ya. Ini orang kok emangnya gue tukang bohong gitu kan. Walaupun bisa dimengerti ya. Tapi bisa aja saya juga curiga sama dia kan, bisa aja dia yang ini mau nyalahin padahal dia yang mecahin gitu kan. Siapa yang tahu gitu kan. Tapi saya pikir udah dasar katro gitu aja. Berapa sih harganya gitu? Kalau lo mau gue ganti gitu. Tapi kan masalahnya saya nggak mau dia mikir kalau saya ngeganti berarti saya salah gitu kan. Berarti emang saya gitu yang mecahin, terus saya udah bilang saya enggak gitu ya, bukan saya gitu yang mecahin. Kalau saya tetap bersedia ngeganti, takutnya dia mikir tuh kan berarti dia kan benar. Akhirnya saya pikir ya udah, kita mikir gini,
banyak orang yang model-model gitu ya. Artinya tipe-tipe katro gitu kan banyak di mana-mana. Nggak cuma di Jerman. Suami saya bilang, ah orang Jerman emang katro, rese gitu ya. Masalah kecil aja digede-gedein gitu. Tapi bukan juga cuma orang Jerman gitu. Orang apa juga banyak gitu di mana-mana yang model-model gitu. Ya kita yang waras ya jangan ikut-ikutan gila gitu. Maksudnya eh, anggaplah orang kayak begitu tuh angin lalu gitu. Buat saya sih kalau biar dia seneng gitu ya, biar orang apa ya, biar damai gitu ya, saya kadang-kadang keluar duit juga nggak masalah gitu sebenarnya. Karena buat saya kesehatan mental itu nilainya jauh lebih berharga ya daripada uang gitu kan. Di rumah saya juga banyak eh, gelas, cangkir yang pecah itu udah nggak kehitung, piring sampai habis gitu. Tapi buat saya ngapain sih gitu, saya marah-marah, saya jengkel sama anak-anak saya cuma gara-gara perabotan yang rusak pecah belah. Nah, terus dia mau gede-gedein, mau laporin ke bos saya, ke pimpinan saya. Ikutin aja maunya. Dia bilang pimpinan saya yang sebenarnya lagi libur, ada penggantinya, namanya si ini. Tadi juga saya berapa kali telepon dia, tapi nggak diangkat, kayaknya lagi sibuk. Karena sebelumnya saya juga udah nelfon ke pimpinan saya. Karena di tempat itu perlu sabun cuci tangan ya. Di tempat itu sebenarnya saya kan bukannya pekerja tetap gitu ya. Saya pindah-pindah. Ada yang tetap sebenarnya di situ, yang tanggung jawab semua, yang ngurusin kayak kayak sabun kalau habis gitu dia yang harus pesen gitu. Dia nulis nulis catatan ke saya, dia bilang saya harus telepon sama pimpinan dan harus pesen sabun. Padahal itu bukan tugas saya ya. Mah udahlah gitu. Emang rada-rada katro juga dia. Harusnya itu urusan dia. Dia yang mesen, kalau dia mesen yang kurang, harusnya dia tanggung jawab dong gitu kan. Bukan saya yang harus susah payah ngurusin urusannya dia. Ini mukbang ala-ala ya, lebih ngecapruk. Bulan depan saya mau ada ini ya, pertemuan sama pimpinan saya. Ngomongin tentang kontrak kerja.
akhir tahun ini kan kontrak kerja saya habis. Kayaknya sih bakal diperpanjang. Nah, kalau diperpanjang itu untuk selamanya, artinya terikat perusahaan yang terikat gitu ya. Kalau saya sebagai pegawai bisa aja kalau saya kontraknya udah selamanya, saya bisa tetap mengajukan permohonan pengunduran diri. Nah, tapi di lain sisi kalau dari pihak perusahaan itu nggak bisa memberhentikan kita kalau kita udah dikontrak untuk seterusnya selamanya. Makanya pimpinan saya itu nggak bisa seenaknya mecat, walaupun dia tahu ada beberapa orang yang katro di situ yang kerjanya nggak benar gitu, karena terikat kontrak itu. Perusahaan udah menjanjikan kan, kecuali kesalahannya besar banget gitu ya, baru dipecat. Saya sebenarnya udah males gitu, bukan males kerjanya, males berurusan sama orang-orang katro kan. Kalau curhat atau ngadu sama suami saya, dia bilang udahlah berhenti aja gitu, nggak usah kerja. Pasti dia bilangnya begitu, makanya saya nggak mau gitu. Karena sebenarnya kerja itu kan selain enak dapat duit kan, bisa juga membantu kesehatan mental, karena kalau di rumah terus bisa mumet, bosen gitu ya. Saya sempat kemarin libur di rumah terus, aduh, untung juga saya kerjanya ganti-ganti gitu, maksudnya nggak di satu tempat yang sama gitu, entah kesini entah kesana mencok-mencok. Jadi saya nggak ketemu sama orang yang itu aja gitu, yang katro-katro itu aja. Enaknya gitu. Dan saya nggak takut juga ya, kayak misalnya diaduin gitu ya, dikomplain sama ini, karena pasti pimpinan saya tugasnya dia adalah membela saya. Oh, saya nggak salah gitu. Beda ya, mungkin kita kalau pikirnya kita takut gitu diaduin gitu, bakalan diomelin gitu kan, bakalan di ini. Kagak, nggak usah takut. Apalagi kalau kita nggak salah kan. Kalaupun diomelin ya terima aja gitu kan, misalnya kita bikin kesalahan terus kita diomelin, terima aja. Jadi intinya begitu, dimanapun kita berurusan sama orang, kalau kita nggak salah lawan ya, kalau kita salah minta maaf, terus bertanggung jawab, memperbaiki kesalahan, urusan selesai. Ngapain kita jadi stres pusing, ya kan? Jangan terlalu banyak overthinking gitu, bawa apa dibawa, masukin hati, dibawa kemana-mana pikiran kita, jadi terus mikirin gitu, dibikin jadi masalah. Segala sesuatu itu masalah kecil, nggak perlu dibesar-besarkan, dan nggak perlu kita mengorbankan kesehatan mental kita, pikiran kita untuk mikirin hal-hal yang nggak penting. Itu kuncinya. Kalau mau tetap sehat secara mental ya, kita harus bisa memilah-milah, mengatur pikiran kita, mana yang perlu kita pikirin, mana yang perlu kita pusingin, mana yang nggak perlu kita pusingin, dan selalu jaga supaya pikiran kita itu tetap damai gitu ya, tetap happy gitu kan, walaupun ada masalah gitu. Kita harus bisa milah-milah, masalah ini bisa nggak diselesain. Kalau udah diselesain ya udah lupain gitu, jangan terus dipikirin.